saldo. Ibu ngantuk, ngantuk. Adik-adik udah ngantuk, ngantuk. Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab bocah-bocah doang. Yang tua pada dikunci mulutnya. Kalau nggak jawab salam pulang beneran ya saya. Pohon salam ditanam di pinggir sumur. Yang jawab salam insya Allah panjang umur. Semoga yang jawab salam umurnya panjang sampai kiamat kurang 2 hari. Biarin saya mati duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah maksimal suaranya Pak? Udah. Kok masih kencengan saya ya? Alhamdulillahil mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratil mukarramin para alim, wabil khusus kepada al mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Fattah, Ketua DMI yang sudah ninggalin saya. Kepada al mukarram Bapak Lurah juga sudah ninggalin saya. Pada tega-tega saya ditinggal. Ini kalau bapak-bapak pulang juga semua tinggal saya sendiri mantu ibu, dikerubutin saya nanti. Yang kami hormati Bapak Ali Akbar, pengelola Rusun BLK, dan Bapak Ustadz Ali Imron, biar ganteng berdua sama-sama Ali. Makanya ini tablik yang luar biasa saat ini. Kenapa? Tablik Akbar ada Pak Ali Akbar. Jadi Akbar kuadrat. Pak insya Allah Akbar beneran. Bu, lagi makan apa Bu yang dipegang Bu? Oh, ya kami hormati guru kita, guru fikih di Masjid Al-Barakah, Ustadz Bambang, yang Pak insya Allah semoga Allah kasih kesehatan selalu, dilimpahkan oleh Allah rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya, amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bapak kita Mbah Syukur, saya manggilnya. Alhamdulillah saya bersyukur beliau masih datang ke sini. Jadi syukur kuadrat yang Pak insya Allah semakin hari semakin muda, apalagi dicariin daun muda. Setuju Pak? Yang kami hormati Ketua RT 014 dan 015. Berarti ada berapa RT-nya nih Pak? Ada kosongnya depannya nih. Hah? Luar biasa. Semoga semuanya yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang dicatat cuma segini doang. Jadi saya nggak bisa bacain semua. Semoga yang tidak kesebut jangan marah.
tetap hati saya untuk bapak-bapak semua dan ibu-ibu yang cantik-cantik. Saya lihat ini penghuni surga semua. Yakin, saya yakin insya Allah masuk surga semua. Terlihat dari wajahnya putih-putih, bercahaya karena lampunya nyala. Tapi kalau lampunya mati, walau alam ya. Pak, Bu, Ibu yang mana sih? Udah ada yang kabur belum? Malam hari ini luar biasa, malam Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tanggalnya sudah kelewat. Dek, Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir tahun berapa? Tahun berapa? Pak Ustadz, tahun berapa Pak Ustadz? Bu, tahun berapa? Enggak disebutin tahunnya, cuman kejadiannya, yaitu tahun gajah, tanggal 12 Juli. 12 Rabiul Awal. Momen kata tadi siapa yang bilang pahlawan revolusi? Pak Lurah, revolusi beneran Pak. Minal jahilin, dari orang-orang yang bodoh menjadi orang-orang yang pandai, dari golalah menjadi orang yang dapat hidayah. Itu karena diutusnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu seneng Maulidan, seneng apa kepaksa? Ini roman-romannya pada datang ke sini kepaksa, ini nggak nama Pak Ali. Pak, datangnya ke sini seneng kepingin Maulidan apa cuman karena ada Ustadz Bambang? Harus ada rasa seneng. Dalam Al-Quran jarang dibacakan, nih surat Ali Imran ayat 164. Kalau yang bawa gadget ada aplikasinya Quran, tolong buka itu. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manallahu, sungguh, ini kosam. Allah kalau sudah bilang sungguh, ini gak main-main. Beda sama bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada undangan, insya Allah datang, itu berarti nggak datang. Bu, kalau diundang, biasanya ibu ada kalimatnya di belakang itu, insya Allah. Itu rata-rata nggak datang. Bener nggak? OTW aja masih mandi. Udah di mana nih? OTW. Baru megang anduk masuk kamar, OTW dari Hongkong. Bener nggak ini? Ini tanya nih pengelola rusun ini. OTW belum jalan, namanya OTW itu jalan. Ibu mau haji, ibu mau umroh, bapak mau haji, mau umroh, udah niat, udah. Kalau niat itu nabung, daftar itu namanya niat. Kalau kita cuma mau doang namanya azam. Tanya Pak Ustadz, baru rencana. Makanya kalau niat mau haji, berarti kita daftar dulu, itu berarti kita sudah niat bener. Mau haji, kapan berangkat? Kalau ada yang gratisin. Bohong. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin. Dengan apa? Idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Diutusnya Rasul dari golongan mereka sendiri. Nabi Muhammad itu dari golongan jin apa malaikat? Nabi Muhammad dari golongan jin apa malaikat?
Malaikat katanya. Hah? Yang benar. Dari malaikat apa jin? Min anfusihim, dari golongan manusia. Kalau Nabi Muhammad dari golongan malaikat, kita sebagai umatnya pusing. Malaikat nggak makan, ibu makan pisang keteplak. Makanya ibu rucun rata-rata bobotnya udah masuk rucun nambah kok berkurang bu. Bapak-bapak, kalau malaikat yang jadi nabi untuk manusia keberatan kita. Malaikat la akla la surba wala naumalahu, makan kagak basukur ngecapluk, wala surba, dan tidak minum. Malaikat nggak makan nggak minum, nggak tidur. Makanya yang dibuat contoh siapa? Baginda Rasul min anfusihim, dari golongan manusia. Malaikat nggak kawin bu, malaikat nggak nikah. Malaikat budek sama duit, Pak. Malaikat itu sama perempuan beler, nggak doyan. Nah kalau kita suruh nyontoh malaikat, saya pernah jadi ustaz. Nah, rambut bisa putih sebelum waktunya, kepala bisa botak, karena malaikat nggak nikah. Sedangkan manusia butuh nikah. Karena apa? Butuh ada penerus keturunan bagi kita. Makanya nggak bisa malaikat buat contoh untuk manusia. Siapa yang buat contoh? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari golongan kita manusia. Namun beda, walaupun Nabi Muhammad itu manusia, enggak seperti manusia pada umumnya. Muhammadun basarun lakal basari, bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad itu basarun, manusia, lakal basar, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Pada pribadinya saja, zahirnya sudah beda Pak. Nabi Muhammad keringetnya bu, keringetnya, tahu keringet? Apalagi keringet ketek. Keringetnya itu wanginya luar biasa, melebihi minyak misik. Sehingga ketika tidur Nabi Muhammad di Mekah itu, apalagi cuaca kayak sekarang, panas ngentak-ngentak. Tahu panas ngentak-ngentak? Panas banget itu, keringet ngocor. Kayak ibu-ibu AC-nya nggak dinyalain, luar biasa. Itu Siti Aisyah ambil kapas sama botol, keringet Nabi Muhammad diambil tuh, yang netes diperes masukin botol. Istri yang soleha, keringet suami dimasukin botol, dijadikan minyak. Ibu kalau mau nurunin, kepengen seperti akhlaknya Siti Aisyah, bapaknya kalau tidur ambil kapas, bu, ambil, cuman ngambil kapas doang, ambil kapas. Suaminya tidur angler, dilapin persin, ya, buat elap. Nanti tetangga ibu pingsan semua, dijamin itu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keringetnya wangi. Manusia iya, tapi tidak seperti kita. Ludahnya Rasulullah, mohon maaf, ludahnya Rasulullah, ludah Pak, itu bisa menyembuhin orang sakit. Ludahnya Rasulullah. Oh, ya adik-adik denger nggak? Apa tadi yang saya omongin? Ya kan, nggak ngerti kan? Dengar tapi nggak masuk. Ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang sakit diolesin sembuh. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke masjid, ada orang kafir yang benci gedek sama Nabi Muhammad. Kalau setiap pergi Nabi Muhammad ke masjid, dia sedekah. Apa sedekahnya? Ludah. Itu kalau Rasulullah lewat mesti diludahi. Pak Ali Imran lewat diludahi, kejar tuh pakai golok.
Nah, apalagi Mbak Syukur kurang ajar orang tua ya. Ini Rasulullah lewat diludahin, senyum. Besok lewat lagi, ludahin lagi, senyum. Besok lagi lewat lagi, diludahin lagi, senyum. Itu Rasulullah. Dan kalau kita mohon maaf diludahin, luar biasa. Sewaktu yang ludahin ini berkali-kali, ternyata Rasulullah lewat lagi, orangnya udah nggak ludahin lagi. Kira-kira bapak-bapak seneng apa sedih? Seneng. Kalau Rasulullah tengok kemana yang tukang ludahin saya ya? Kok nggak kelihatan? Pulang dari masjid tanya sama tetangganya, Bapak Bambang, mohon maaf Bapak Bambang, bapak-bapak yang biasa meludahin saya kemana ya? Kok nggak kelihatan? Oh ya Rasulullah, Fulan bin Fulan yang sedekah sama Rasulullah udah sedang sakit. Oh, kalau Pak Ali Imran, alhamdulillah mampus sekalian. Ini Rasulullah sakit, pulang Rasulullah tanya sama Aisyah, wahai Aisyah, adakah engkau makanan? Saya mau nengokin orang sakit, sudah dihina, dilecehkan, diludahi, sakit yang meludahi, ditengokin sama Rasulullah. Itu luar biasa Rasulullah. Ketika nengokin tuh orang, kira-kira kalau orang berbuat dolim, Ibu, Pak, kalau orang sini berbuat dolim, terus yang didolimin nengokin, seneng apa ketakutan? Nah, ketakutan ini orang sama ini menggigil luar biasa ketika tahu yang datang itu Rasulullah. Tok 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 tok, assalamualaikum. Siapa ya? Tok tok tok, assalamualaikum. Ketika Rasulullah dijawab siapa yang datang, saya Muhammad. Keringat dinginnya langsung keluar. Luar biasa ketakutannya ketika sudah dibuka. Mulai kapan sampean sakit? Saya udah lama kangen, kok nggak dapat sedekah ludah lagi ya? Ini Rasulullah nih. Ketika dia bercerita karena sakit, Rasulullah nengokin, membawa oleh-oleh. Makanya Pak, orang sini kalau sakit, mohon maaf kalau nengokin jangan tangan kosong. Nengokin ke rumah sakit, udah kakek-kakek ditengokin, lagi diopnam ke, sakit apa ke? Ya gini kamu lihat, kakek lagi menggigil diopnam gini, apa yang kakek rasain? Apa yang dirasain kamu kesini nggak bawa apa-apa? Kalau ada jeruk kan lumayan ada asem-asemnya. Ini nengokinnya polosan aja. Ini Rasulullah ngasih contoh kepada kita. Kalau nengokin orang sakit, sedikitnya ada yang dicangking. Kalau orang yang nggak makan, paling tidak ada yang nungguin. Ini orang, ini akhlak Rasulullah yang perlu dicontoh anak muda nih. Akhlak Rasulullah sebegitu hebatnya, orang tadi ditengokin, ketika tahu Rasulullah yang nengokin dengan kelembutan hatinya, saat itu juga orang ini mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karenanya kita sebagai umat baginda Rasul, tidak ada sedikit pun cacat dari baginda Rasul dan semuanya bisa dicontoh dalam kehidupan. Kalau mohon maaf nih Pak Bambang, oh saya guru Rasulullah, anna muallimun nas, saya gurunya manusia. Kalau ada yang jadi militer di sini, tentara ada. Saya tentara, Rasulullah saya panglimanya. Kalau ada yang bilang saya lurah, saya mbahnya lurah. Mau nanya apa? Saya pedagang. Rasulullah itu dagangnya sampai luar negeri. Mau ngomong apa? Saya guru. Rasulullah mbahnya guru. Kita semua belajar di sini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah hijrah, kita tadi ceritain tentang ludah. Rasulullah hijrah ketika masuk ke Gua Thur. Pernah lihat Gua Thur, Bu? Pernah? Buka aja di YouTube banyak itu.
Di Gua Sur Rasulullah masuk, ketika mau masuk Abu Bakar dulu tuh yang bersihin. Dibersihin Gua Sur. Supaya apa? Ketika Rasulullah masuk aman, karena di Gua Sur itu ada celah-celah lubang-lubang yang takutnya ada hewan yang ada di situ bisa menggigit dan menyelakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah dibersihin, ada satu lubang yang masih itu ditutup oleh Abu Bakar dengan kakinya. Ditutup. Ketika ditutup ternyata isinya apa, Pak? Bu, isinya apa, Pak? Ular. Ternyata isinya ular dan Abu Bakar digigit cetot. Ularnya ular Arab, Bu. Sekali gigit ular Arab, sekali gigit menggigil tuh Abu Bakar. Dan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelelahan, beliau tidur di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar sakit gitu, nggak ngeluh kayak kita, Bu. Kita sakit gigi aja luar biasa, sekampung tahu semua, se-RT tahu semua. Kalau ada orang nyalain handphone atau musik kekencangan, marah-marah. Tahu nggak sih sakit gigi nih? Itu baru sakit gigi. Abu Bakar digigit ular, diem. Sehingga pas Rasulullah tidur di pangkuannya secara tidak sengaja, karena menahan sakit, air apa ini namanya, keringetnya, panas dinginnya itu netes ke wajah mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah terbangun, terjaga dari tidurnya. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, apakah engkau sedih meninggalkan Mekah? Kata Abu Bakar, enggak ya Rasulullah. Apakah engkau sedih meninggalkan keluargamu? Enggak ya Rasulullah. Tapi saya lihat mukamu pucat dan kamu mengeluarkan keringat. Kelihatannya roman-romannya kamu sedih. Kata Abu Bakar, enggak, saya bilang ya Rasulullah. Kenapa kamu begitu? Ya Rasulullah, kakiku digigit ular berbisa. Setelah diperiksa oleh Rasulullah, ternyata benar. Dan ternyata ular tadi bisa berbicara di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata ular tadi, Allah mengilhamkan saya, barang siapa melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita yang walaupun tidak melihat wajahnya, namun kita mencintai Rasulullah, semoga kita semua menjadi ahlu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. 1000 tahun saya menunggu, kata ular tadi. Tiba-tiba saya mau melihat ada kaki Abu Bakar, saya gigit. Kenapa? Ngalangin pandangan saya. Itu Abu Bakar, jangankan kulitnya, kata Rasulullah, rambutnya saja haram kamu untuk menggigitnya. Habis nggak ada urusan sama Abu Bakar. Yang saya inginkan saya bisa melihat engkau ya Rasulullah. Oleh karenanya ketika kakinya Abu Bakar diambil, ditarik, kata Rasulullah, wahai ular, pandanglah aku sepuasmu. Ular aja nih, ular, Bu, ular yang nggak punya akal, cinta kepada baginda Nabi. Nah kita nih, ini anak kecil-kecil, ini cinta Nabi enggak? Enggak. Siapa yang mau maju? Saya kasih pertanyaan, saya kasih hadiah. Maju ayo, siapa? Ayo maju sini. Cepetan. Ayo. Kamu senang Nabi Muhammad? Cucu Nabi Muhammad namanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Hasan Hussein. Hasan Hussein. Bapaknya namanya siapa? Hasan Hussein namanya siapa? Hasan Hussein cucunya Nabi Muhammad. Bapaknya Hasan Hussein siapa? Belum selesai. Bapaknya siapa namanya? Hah? Itu ada di belakang. Nih, siapa namanya? Ali Imran. Ali bin Abi Thalib. Nih, saya kasih hadiah. Jawabannya nggak sempurna, saya hadiahnya. Kucing aja. Kalau sempurna lebih gede lagi.
Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita selalu mengucapkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu akal bulus lisan kita apa keluar dari hati kita? Dari hati. Hah? Kalau dari hati harus dibuktikan. Apa bukti cinta kepada baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam? Dalam kitab Al-Khazin dikatakan ada 3 minimal bukti cinta kita kepada baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, katsiratun dzikruhu bis-shalawat, banyak menyebut-nyebut nama baginda Rasul dengan membaca sholawat. Bu, Ibu sehari baca sholawat berapa kali? Hah? Banyak tuh berapa? Bu, Pak, berapa kali Bapak berselawat kepada baginda Rasul? Katanya cinta 100 sudah banyak. Duit kalau 100 banyak dikit. Duit dikit, kalian bilang selawat 100 banyak. Pak, Bu, bacalah sholawat setiap saat, di waktu kosong kita, di waktu longgar kita, di waktu sedih kita, di waktu senang kita. Karena dengan sholawat itu, fa insya Allah kita semua orang-orang yang mencintai baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Boleh yang panjang, boleh sholawat nariyah, boleh. Mau yang pendek sholawat Jibril, boleh. Hiasin bibir kita dengan selalu membaca sholawat. Makanya kalau disebut nama Nabi Muhammad, kita tidak mau membaca sholawat, dianggap orang yang paling pelit. Makanya ketika Nabi Muhammad disebut Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, dijawab, itu tandanya kita orang yang dermawan di hadapan baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, banyak membaca sholawat. Karena dalam makalah Arab, man ahabba say'an kathura dzikruhu, barang siapa cinta sesuatu maka orang tadi akan banyak menyebut-nyebutnya. Mohon maaf Bu, Ibu punya anak? Punya? Udah kuliah? Udah sekolah? Kalau dapat prestasi Ibu cerita-cerita apa diem aja? Cerita-cerita. Kenapa? Seneng anaknya dapat prestasi. Seneng. Nah, anak-anak tadi tampil, ibu-ibunya kayak kameramen, kayak wartawan semua. Seneng anaknya tampil. Entar itu kalau ketemu saudaranya yang di kampung lain, nih lihat nih, anakku nih luar biasa, bisa tampil. Padahal di belakang diem aja. Yang ngomong yang di depan doang. Tapi udah bangganya luar biasa. Begitu juga kita cinta kepada baginda Rasul, kita sebut nama baginda Rasul, fa insya Allah kita tercatat muhibbin di hadapan baginda Rasul. Besok akan dicari Pak, kita akan dicari oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan akan diberi syafaat kalau kita benar-benar cinta. Yang kedua, mengikuti dan merawat tinggalan baginda Rasul. Apa Bu yang ditinggalkan baginda Rasul? Pak, apa yang ditinggalkan baginda Rasul? Rasulullah tidak ninggalin emas. Kalau orang Jawa banyak ditinggalin emas, kalau memang manggilnya emas semua. Makanya orang Jawa emasnya hitam-hitam, tapi berharga. Rasulullah enggak ninggalin emas, enggak ninggalin perak, enggak ninggalin gedung. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran dan sunnah hadis. Itu yang kita rawat. Al-Quran harus dibaca. Pak, Bapak cinta Al-Quran? Berapa juz sehari? Bu, cinta Al-Quran? Berapa juz sehari Bu? Hah? 1 juz. Itu ada belakangnya, insya Allah enggak. 1 juz insya Allah enggak. Minimal Bu,
haknya Al-Quran dibaca oleh kita minimal itu sehari 200 ayat. Inda Syafi'i 200 ayat. 200 ayat di kita apa banyak? Banyak bagi anak-anak yang belum bisa baca. Sedikit kalau yang lancar. 200 ayat mampu nggak Bu? Bu, nggak ada yang berani jawab. Pak, 200 ayat mampu nggak? Mampu nggak? Bingung mau jawab. Bilang mampu besok dituntut. Nggak bilang mampu malu. Mampu nggak 200 ayat? Haknya 200 ayat. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 300 ayat haknya Al-Quran dibaca. 300 ayat Pak. Kalau pas yang ketemu ayat pendek juz amma 300 ayat kekejar. Kalau ketemu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran kelenger. 300 ayat 3 juz masuk 3 juz baru 300 ayat. Itu kalau ketemu Al-Baqarah dan Ali Imran nih. Kalau lihat Ali Imran mah gratis. Udah. Al-Quran dibaca. Kalau kita mengaku cinta kepada baginda Rasul, Al-Quran paling tidak harus dibaca walaupun tidak ngerti artinya. Bu, lanjutin Bu kalau ibu yang ahli baca Quran. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Bu, terusin Bu. Bu, coba bapak-bapak katanya nggak jarang baca Bu. Pak, terusin Pak. Inna a'tainakal kautsar. Bu, jarang baca hafal Bu. Oh gampang, Ibu saya kasih yang gampang. Yang gampang Bu. Mau juz 1 atau juz 30? Juz 30. Ibu ini anak-anak udah punya anak berapa deh? Al-Quran dibaca, dipahami. Kalau yang sudah sering baca artinya nggak ngerti tanya ulama. Jangan memahami dengan Al-Quran sendiri. Kemarin saya ngaji kajian di Kejaksaan Agung. Saya tiap Senin itu ada ngaji Pak di Kejaksaan Agung Pusat di Blok M. Itu ada saya kebetulan ngisi di Pitmil ya, bidang kemiliteran di situ. Pitmil pidana militer. Saya di situ ditanya itu tentang kenapa orang membaca Al-Quran, orang membaca hadis katanya pinter, kenapa jadi teroris? Pak, jawabnya gimana Pak? Dia baca Quran Pak Ustadz, dia baca hadis, kenapa dia jadi teroris? Kan itu isu doang? Enggak, bukan isu. Kantor polisi dianggap tauhid dibom. Apakah itu bukan teroris? Katanya gitu. Ini pertanyaan. Kira-kira kalau ibu-ibu kejagung jadinya, ibu-ibu rusun ini kalau ditanya gitu gimana Bu? Mbuh, orang ngerti. Lah Bu. Pak Ustadz, gimana Pak Ustadz? Saya bilang orang-orang memahami Al-Quran dan hadis itu harus ada sanadnya. Memahaminya harus baca tafsirnya para ulama. Kalau mereka memahami Quran sendiri, ditafsirkan sendiri, akhirnya sesat, sehingga menganggap orang lain yang tidak sejalur dengan dia dianggap kafir. Mohon maaf Bu, ibu yang maulidan ini, kita semua yang senang Nabi ini, bagi yang nggak suka dianggap bid'ah. Padahal kita maulidan ini menunjukkan kita cinta kepada baginda Rasul ini. Makanya memahami Al-Quran digurukan. Di sini ada guru TPA belum puas besok masuk pesantren. Aku harus pinter daripada ustadzah. Boleh nggak gitu? Boleh. Jangan saya yang penting udah ngaji lebih goblok nggak apa-apa. Salah. Saya harus lebih pinter daripada Ustaz. Ini coba tes tadi Dek, sini Dek. Ini siapa? Sini. Kamu mau juz 30 sini. Sini. Saya kasih hadiah nanti, coba. Ayo. Siapa yang berani maju?
Cowok apa cewek? Ini yang cemen cowok apa ceweknya nih? Ayo. Sini. Terus maju. Maju dulu yang penting maju. Ayo, berani enggak? Muridnya Pak Ali Imron. Ayo. Cepet satu orang ya. Sama Pak. Ini yang kacamata. Ayo. Sambil kacamatanya. Ayo. Masuk sini. Yang agak gedean sini. Yang main madu sama dan main madu. Nah, sini. Ayo kita selawatan dulu ya. Rohatil akhyar tasdu bil layalil maulidi wa bariqun nur yabtu wa bariqun nur yabtu mimma adi ahmadi bilayalil maulidi Abdullah nama Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy. Inilah kisah sang Rasul, suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka. Oke, sini maju sini. Pertanyaannya gampang. Ayo sini. Ayo. Nah, sini benar. Oke. Berapa jumlah putra putri Rasulullah? Yang mantap. Putra putri 7. Oke, nggak sebutin semua. Sebutin 3 saja. Lakinya 2, ceweknya 1. 7 udah benar Pak Bambang. Benar. Saya minta sebutin 2 laki, 1 perempuan. Fatimah, Umi Kulsum, Umi Paltum. Umi Kulsum. Saya tak cari dulu, ada duit kan? Karena bisa jawab, rada gedean dikit. Bu, punya anak pinter senang? Pak, senang? Sekolahin. Biayain. Karena ini tugas kita. Mereka penerus kita, penerus para ulama. Ini yang di belakang kita kiai semua nih. Di depan kita calon kiai, yang paling belakang calon mati itu kurang ajar tuh. Yang di belakang saya kiai semua, yang di depannya calon kiai, ibu-ibu yang di samping calon camat, calon mati. Nih, Al-Quran dibaca, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita ikuti. Apa salah satunya yang penting nih bapak-bapak, supaya masjid kita ini ramai, yaitu sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah niat nawaitu berangkat dari masjid, jangan mikir imamnya siapa. Ketemu imam yang panjangan dikit kapok, besok gak mau ke masjid. Ada nggak?
Udah ikutin, insya Allah Pak Ali pilih imam yang benar-benar Pak Ali. Karena sekarang ini mohon maaf nih, kalau dulu banyak guru kita itu sama, gurunya dulu sama, sekarang gurunya banyak yang berbeda-beda. Makanya sholatnya beda-beda Bu. Ada yang sholatnya seperti orang ngeluarin tenaga dalam. Allah, Bang, ada nggak? Oh, ada. Ada yang kayak orang nyopir. Allah, diputar-putar tangannya. Ada nggak? Wah, ada yang miring banget juga ada. Allahu Akbar. Ada nggak? Udah biarin aja, nggak usah diusilin. Tahiyatnya aja beda-beda. Ada tahiyat yang mengkapeng. Wah, ada yang 220 lempeng. Ada nggak apa-apa. Ada yang goyang sedikit-sedikit malu-malu. Ada nggak? Wah, ada yang putar kenceng. Ada nggak Pak? Udah nggak usah diusilin. Yang biasa sholat lempeng, jangan itu yang lagi goyang-goyang jangan ditangkap. Berhenti nggak lo? Malah batal sholatnya. Batal. Makanya milih imam itu nggak sembarang milih. Satu, orang yang alim di dalam ilmu Al-Quran, ngerti tajwidnya ketika ngerti panjang pendeknya, ngerti fikihnya diajari sama Ustadz Bambang, ngerti. Ini kalau ada sholat jamaah nggak ngerti, imam yang rada bego, makmumnya hoon, imamnya lagi sholat Allahu Akbar, singkat cerita waladdallin amin, makmumnya gigit agak bego, imamnya baca surat lupa, inna a'tainakal kautsar, cakep. Udah gitu makmumnya bilang cakep, batal. Fasholli li rabbika wanhar, cakep banget. Kata imamnya malah bener kan, cakep kan? Enggak selesai, sholatnya batal semua. Inna lupa, a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar. Namanya lupa Bu, muter terus, kata makmumnya yang namanya makmumnya agak bego, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inatonya sampai orang liarin orang meninggal dunia. Allahu Akbar. Pas rukuk makmumnya masih usil lagi, yang meninggal siapa tak? Ya kelar sholatnya. Makanya milih imam yang ngerti. Di belakang makmum, barisan belakang, mohon maaf gak nyinggung siapa-siapa, kasih orang-orang yang juga ngerti, yang ngerti kira-kira kalau imamnya salah bisa melurusin. Kalau imamnya salah, makmumnya di belakangnya bego, ya kayak tadi nggak bener semua. Oleh karenanya, satu, jadi imam harus fasih fil Qur'ani, di dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, ngerti fikihnya ngerti. Ini kalau imam garuk-garuk, Indah Syafi'i lebih dari 3 gerakan, tangannya semuanya garuk, itu hukumnya batal. Kalau kepingin nggak batal, 1 jari aja. Iya, satu jari aja, kutil-kutil. Kalau bisa tahan. Sayyidina Ali saking khusyuknya sholat, itu anak panah nancep di kakinya, dicabut nggak terasa. Saking khusyuk. Ibu rusun, jangankan anak panah, digigit nyamuk aja udah usilnya luar biasa. Dicari ini. Ini kita Bu, Pak. Rasulullah Sayyidina Ali nggak terasa. Kenapa? Saking khusyuknya ketika Sayyidina Ali sholat, minta supaya anak panahnya dicabut setelah salam, assalamualaikum, marah-marah Sayyidina Ali. Saya kan sudah perintah, kalau pas saya sholat cabut itu anak panah. Kata sahabatnya, udah ya Sayyidina Ali, udah toh.
saking khusyuknya tidak terasa. Ibu kalau khusyuk kan kalau bapaknya gajian khusyuk sekali ya. Makanya Pak, jangan heran kalau ibu-ibu itu kalau ngidam sama bapaknya enak itu udah biasa. Tapi nggak pernah saya dengar ibu-ibu ngidam sama duitnya enak. Saya kepengen gitu kali-kali ngidam tuh lihat duit enak gitu. Istri saya enggak tuh. Kalau lihat saya enak katanya. Ini Pak, bibi mikir katanya. Nggak enak banget. Takkan kasih amplop. Wah ini diciumin nggak bau katanya. Nih yang kedua, yang ketiga, ini penting. Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW mengikuti akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajak bukan menginjak. Rasulullah merangkul bukan Rasulullah mengajak diskusi bukan persekutu. Ini kan sekarang akhlaknya ditinggalkan. Kalau yang kaya, mohon maaf Bu, kalau ketemu senyumnya 7 RT. Kalau ketemu orang kaya Bu, orang kaya. Kalau ketemu orang kaya, kalau ketemu orang miskin, mohon maaf, amin najis deh gitu. Makanya mohon maaf, kentutnya orang miskin sama orang kaya beda. Beda apa sama? Beda. Coba kalau orang kaya bos kita kentut, bilang kita lagi sakit ya bos. Kalau orang kaya, kalau orang miskin yang kentut, nggak sopan, mikir ngapa? Kentut aja beda, bener nggak? Bener nggak? Kalau bos kita orang yang kaya kentut, ini masih dipuji-puji. Makanya Bu, itu akhlak yang nggak bagus. Rasulullah menyamaratakan kepada siapapun akhlaknya sama. Sama orang miskin Rasulullah cinta. Malah Rasulullah SAW itu kepingin hidupnya Ibu mau saya kasih doa yang pasti mustajabah? Mau? Pasti dikabulkan? Mau? Bapak mau? Saya kasih doa pasti diijabah nih. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Mau? Kok gak ada bunyi? Itu artinya ya Allah hidupkanlah saya dalam keadaan ini. Makanya Pak Bambang diem aja dari tadi, gak mau gogah gue mau diakalin. Hidup dalam keadaan mati dalam keadaan dikumpulkan kepada orang-orang miskin. Cuman Rasulullah yang berani, kita nggak berani. Oleh karenanya akhlak Rasulullah itu yang kita contoh. Rasulullah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil arabin. Pak, udah berapa menit Pak? Udah cukup ya Bu? Angkat tangan Bu. Kita doa. Kita angkat kedua tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tangan yang tinggi, dihadapin ke saya. Dadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.